Kibasic dibuat tahun 2021. Kita start dari sebuah personal project untuk awalnya ngedokumenting dan si potensial dari kerajinan tangan yang ada di Papua. Kemudian kami mulai dari Namblong, berkenaan memang dua founder dari Kibasic adalah orang Namblong dari Jayapura. Jadi kami mulai dari komunitas kami, kemudian kita dokumentasi dan kita lihat potensial dan bikin product development. Sampai tahun ini kami berkembang menjadi salah satu brand yang mengembangkan tas inovasi dari rajutan noken asli Namblong. Saat kami melakukan pemetaan, bertemu bersama dengan kelompok perempuan, kami melihat banyak potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan. Nah, salah satunya noken, karena mereka juga bisa merajut, sehingga kami mengembangkan ini sebagai salah satu sumber penghasilan yang bisa dilakukan tanpa mereka harus bekerja di luar daripada rumah, sehingga peran sebagai ibu dan juga sebagai istri tetap bisa berjalan tanpa mengurangi penghasilan yang bisa mereka dapatkan dari noken tersebut. Mama ini mulai bekerja noken itu dari 2014. Dulu tidak ada pekerjaan ini, kerja merajut noken ini. Itu hanya kelompok itu hanya 8 orang. Kita bekerja noken itu mulai dari 2014. Kita noken, kita kerja, kita cuma ya tidak ada pembelinya. Kita bikin saja, sambil kerja noken. Sampai 2000 berapa itu kita sendiri ini. Karena Nomi orang baru datang, sudah mulai kerja noken terus. Rezeki ada di tempat ini, mulai kerja noken, dan noken itu mulai ekspor. Ya, Nomi ambil, jual sampai kemana-mana. Jadi terkenal seperti itu. Jadi kebo ini juga satu penghasilan yang luar biasa juga. Membantu dalam keluarga. Kekurangan, pastikan kebo sudah berapa, kita langsung masukkan ke Nomi. Saya punya noken sudah sekian, karena dalam rumah ada kekurangan pasti. Nah itu. Jadi suatu, ya namanya luar biasa lah kebo ini. Untuk membantu kekurangan dalam keluarga, untuk anak sekolah pun juga. Uang yang ada kemana-mana, pastikan kebo. Kebo ini selalu kita rajut. Kebo ini butuh kemana-mana, yang kecil pastikan gantung. Anak-anak sekolah kan pasti, oh kebo. Saya ingin sekali mama bikin noken ini mulai gantung. Anak mahasiswa pun pasti pakai kebo-kebo ini. Dari Pikiran Terbaik Negeri 2025, kami menggunakan dana hibah yang diberikan untuk mengembangkan beberapa sektor yang memang sedang kami proyeksikan. Nah, dua yang besar diantaranya adalah membuat kebun material, di mana saat kami mengembangkan Kibasic dan kami sudah mendapatkan beberapa demand, salah satu sumber masalah bagi kami adalah bahan baku yang ternyata akan sangat sulit jika kami bergantung full kepada alam atau kepada hutan. Sehingga kami mengembangkan perkebunan yang menggunakan sistem tumpang sari. Nah, kemudian yang kedua adalah kami membuat sebuah rumah material di mana itu akan menjadi tempat untuk community hub, di mana anak muda dan juga mama-mama bisa saling belajar, bisa saling bertemu, punya tempat untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, dan saling belajar. Selain daripada membuat rumah material dan juga kebun material, kami juga melakukan pendampingan dan juga pelatihan kepada 17 anak muda untuk dapat merajut dan kemudian mengembangkan potensi merajutnya dan membuat lapangan pekerjaan dan menghasilkan daripada noken. Selain daripada itu, kami juga melakukan penyerapan kepada para pengrajin noken yang sudah terasosiasi dengan Kibasic untuk kemudian dapat berdampak dan meningkatkan pendapatan bulanan para pengrajin tersebut. Harapan saya ke depannya pelatihan-pelatihan ini bisa terlaksana lagi dan bisa berkembang juga secara luas agar generasi-generasi muda dapat diajak juga bergabung untuk terlibat dalam pelatihan-pelatihan ini, juga dapat melestarikan budaya noken, karena yang ada di wilayah sini anak-anak muda atau generasi-generasi muda itu hanya sedikit yang dapat mengetahui budaya noken dan membuat noken. Kebanyakan adalah orang-orang tua atau mama-mama kita. Jadi harapan saya pelatihan noken ini bisa terus terlaksana agar anak-anak muda juga bisa ikut melestarikan budaya noken ini. Harapan saya setelah kita generasi ini tahu, semoga yang generasi berikutnya juga bisa tahu untuk meneruskan noken ini, karena noken ini sangat bagus buat kita generasi sekarang.
Ya harapan saya untuk supaya kita terus belajar, ya bikin noken supaya kita punya budaya ini tidak hilang begitu. Dan juga untuk generasi yang akan datang lagi, kita kasih ajar mereka lagi supaya tidak hilang budaya kita begitu. Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah membuat kebun material, karena sebelumnya belum pernah ada yang membuat kebun material untuk kemudian secara intensif dilihat perkembangan dan monitoring secara terdata dan baik. Jadi itu salah satu hal yang menjadi tantangan terbesar kami, di mana kita harus cari bibit, kemudian coba menanam dan melihat apakah tanaman ini akan berkembang dengan baik, apakah cocok di tanah ini, karena kebanyakan material yang kami gunakan selama ini dan secara tradisional di suku Namblong adalah mengambil langsung dari alam. Harapan saya untuk IBasic, semoga kami bisa melakukan hal ini untuk tahun-tahun mendatang. Kami masih bisa berdampak, masih bisa melakukan kegiatan ekonomi yang kami coba inisiasi dan coba terapkan di komunitas. Serta kami juga berharap ada banyak pengrajin-pengrajin muda yang baru dan bagaimana budaya tentang noken, budaya tentang merajut noken itu tidak luntur dan tidak hanya dilakukan oleh para orang tua kita, tapi itu menjadi salah satu budaya dan gerakan juga yang terjadi di generasi muda, generasi sepantaran saya dan generasi-generasi selanjutnya. Dan melalui inisiasi ini, semoga banyak komunitas lain yang juga mulai terinspirasi, karena kita tahu bahwasannya noken di Papua bukan hanya dari Namblong, tapi banyak suku yang punya noken, dan melalui ini kami juga berharap banyak lagi gerakan-gerakan di masa depan dari berbagai komunitas di Papua. Terima kasih.